komunis Rusia, pemuda-pemuda komunis membakar bendera LGBT, pemuda-pemuda muslim Palestina membakar bendera Israel. Astagfirullah, di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, kalimah tauhid, bendera tauhid dibakar. Astagfirullah. Ya Allah, malu kita yang bakar juga umat Islam gagal paham. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Padahal Bapak Sudarmo, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang dilarang itu adalah bendera yang bertuliskan HTI, bukan bendera tauhid, beda. Bahkan sampai Mabes Polri yang diwakili oleh Komjen Arief Sulistianto, bendera tauhid itu tidak pernah didaftarkan oleh HTI menjadi bendera HTI, tidak pernah. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tapi kenapa bendera tauhid dibakar di Indonesia oleh oknum Banser yang tidak paham itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia? Fitnah kegelapan ini akan menimpa kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arati minad dunya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kondisi umat pada saat itu, kata Rasulullah, pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why? Kenapa? Kata Rasulullah, qala ya bi'udinahu bi'arati minat dunya, dia jual agamanya dengan harga dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kata-kata rohis kerohanian Islam yang ini dipraktekkan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita di bangku SMP SMA, itu masuk kategori Islam radikal. Bahkan dalam buku yang ditulis, ini modul yang ditulis kerjasama antara BNPT dan LIPI, ditaruh, dicatat di situ, ditulis di situ cara-cara pola penyebaran radikalisme itu dengan melewati pengajian, khalaqah. Bahkan ciri radikalisme ketika generasi Islam melakukan murojaah dengan duduk melingkar, baca Al-Quran dengan duduk melingkar, itu adalah ciri radikalisme yang mengarah pada terorisme. Astagfirullah. Jadi umat Islam dipaksa untuk menjadi tamu di rumahnya sendiri. Gerakan Islamofobia, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin melanda di mana-mana. Ulama dikriminalisasi, kaum muslimin ditekan, dipreser, dihina, dilecehkan, bahkan dicurigai. Hal-hal yang sifatnya syar'i, bahkan sampai sistem yang itu dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sistem yang sudah diamalkan sejak awal Islam. Ketika Rasulullah wafat, diganti oleh sahabatnya khalifah, kekhalifahan, yaitu oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian beliau wafat, diganti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian wafat, diganti Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian wafat, diganti Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini masuk kategori radikal, teroris yang harus dihengkang dari Indonesia.
Astagfirullah. Syekh Profesor Dr. Abdullah Ad-Dumaiji, guru besar Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Beliau tulis kitab, judulnya Imamatul Udma Indah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa yang melatar belakangi beliau nulis kitab itu? Apa? Kata beliau, sekarang di era modern ini ada gerakan taswih dan tatnis, yaitu pencitra burukan, pelecehan terhadap hal-hal sistem konsep kepemimpinan di dalam Islam. Ini dilecehkan, bahkan dikategorikan radikal, teroris. Astagfirullah. Bahkan Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, ini pakar sejarah dunia Islam, beliau menulis kitab tentang daulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dicita-citakan oleh pendiri negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan sampai dalam tataran teknis beliau tulis lagi satu kitab, Fikih Nasr wa Tamkin, artinya panduan untuk meraih kemenangan Islam dan kejayaan Islam. Lengkap. Tapi itu dikatakan radikal. Jadi apa yang diingatkan oleh Rasulullah sudah muncul di Indonesia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali muncul sebagai sesuatu yang asing dan kembali menjadi asing sebagaimana sedia kala dia muncul. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang asing, berbahagialah al ghuraba. Ya Rasulullah, manil ghuraba? Qala alladziina yuslihuna 'inda fasadin nas, yaitu umat Rasulullah yang melakukan islah, perbaikan dari masyarakat yang semakin hari semakin jauh dari ad-dinul haq. Ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa al-ghuraba? Qala alladziina yuslihun. Rasul mengingatkan, unnasun salihuna fi unasin su'in katsir may ya'tihim aktsara mimma yuti'uhum, yaitu orang-orang yang saleh di tengah masyarakat yang rusak, yang mendukung dia dengan yang tidak mendukung dia lebih banyak yang tidak mendukung. Inilah artinya apa? Kita harus siap. Islam kita, ketika kita konsisten rujuk ilal Quran wa sunnah, kita akan jadi ghurbah, asik. Masyaallah muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bahkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, ini terjadi, kita lihat, kita saksikan ada fitnah yang paling keji terhadap ar-rayah dan liwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana an Ibnu Abbas radhiyallahu an, kanat rayatu Rasulillahi sauda wa liwa'uhu abyad maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rawahu Tabrani. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, rayah, ar-rayah, panji Rasulullah itu berwarna hitam, dan liwa bendera Rasulullah itu berwarna putih. Di dalamnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan dalam hadits qudsi dari Abu Sa'id Al-Khudri, kalau hadits qudsi berarti Allah yang berfirman, hai Musa, kalau 7 lapis bumi ke bawah digabung dengan 7 lapis langit ke atas beserta seluruh alam semestanya, kemudian ditimbang dengan kalimat tauhid, kata Allah, masih berat kalimat tauhid. Tapi ternyata di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, astagfirullah, di negara komunis Rusia, pemuda-pemuda komunis membakar bendera LGBT. Pemuda-pemuda muslim Palestina
membakar bendera Israel. Astagfirullah, di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, kalimah tauhid, bendera tauhid dibakar. Astagfirullah. Ya Allah, malu kita. Yang bakar juga umat Islam gagal paham. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Padahal Bapak Sudarmo, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang dilarang itu adalah bendera yang bertuliskan HTI, bukan bendera tauhid, beda. Bahkan sampai Mabes Polri yang diwakili oleh Komjen Arief Sulistianto, bendera tauhid itu tidak pernah didaftarkan oleh HTI menjadi bendera HTI, tidak pernah. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tapi kenapa bendera tauhid dibakar di Indonesia oleh oknum Banser yang tidak paham itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia?